Raifma Amnen Gula, Inaudia Elvira Gula, Titian Ratnawati Gula, Yudianus Gula, Vivian Alexander Gula. Jadi pembelajaran kita yaitu nanti pada hari ini peserta didik dengan menggunakan gambar atau media. Ya, tentu nanti hari ini kita akan belajar menggunakan media daripada pembelajaran. Ada nanti media yang kita kerjakan pada hari ini. Tentu di dalam media pembelajaran itu anak-anak saya akan Bapak Guru nanti mengarahkan anak-anak kami dalam membuat yaitu media dengan yaitu mengenai organ tubuh manusia. Ya, di sebelumnya pernahkah kita belajar mengenai organ tubuh? Pernah. Yaitu di sistem pencernaan. Namun kita lanjut pada hari ini yaitu mengenai sistem pernapasan. Kemudian nanti di tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini, ya pertama nanti anak-anak harus bisa membuat satu media, seperti media dalam mengikuti kegiatan yaitu sistem pernapasan manusia. Sebelum kita masuk ke materi, maka pada hari ini pertama kali dulu Bapak akan menayangkan satu video. Ya, nanti di video pembelajaran ini anak-anak kami mencermati, ya, melihat, ya, karena yang kita ceritakan pada hari ini yaitu mengenai sistem pernapasan. Itu marilah simak video ini. Rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya, Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada, kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Ya, baik, anak-anak sudah menonton tadi satu tayangan video. Sudah? Sudah. Tadi yang kita lihat di sana tentang apa, Bu? Sistem pernapasan. Iya, sistem pernapasan. Bukan kita manusia saja kah yang bisa bernapas? Bukan. Itu termasuk makhluk hidup. baik dia hewan, tumbuhan, dan juga kita manusia adalah perlu membutuhkan yang namanya pernapasan. Tentu tadi di video pembelajaran yang sudah Bapak putar, tentu kita kepingin bagaimanakah kita membuat satu model pembelajaran kita. Ya, mudah-mudahan nanti anak-anak kami bisa membuat satu model pernapasan manusia yang sederhana nanti. Ya, tentu di materi tadi yang kita lihat di video pembelajaran bahwa yang kita butuhkan adalah bernapas. Sehingga ada yang disebut dengan oksigen.
Kemudian ada yang namanya karbon dioksida atau CO2. Apa itu dulu bernapas? Iya, kegiatan menghirup udara atau oksigen. Berarti kita hirup itu melalui menyebutkan kelompok. Bapak akan menyebutkan kelompok. Kelompok 1 yaitu Fairman Adnan, mana itu? Ya, kemudian Finaldia Elvira, ya, Titian Ratna dan Yudianus. Oke, kemudian Vivian Alexandra, itu nanti kelompok 1. Kelompok 2 Kasih Perlindungan, ya, Lies Kurniada. Oke, baik. Grace Lucia Imelda, Erlin Juwita, Etika Kristiani. Ya, baik, hadir semua ya. Kelompok 2. Kelompok 3 Adil Suratman Gula, Indi Tasya, Mei Forisman Gula, Nofri Cayanti Baru, Lara Kristiani Gula. Kelompok 4 Angel Lestarinda, ya, Flora Kejia, Berkat Putra Gula, ya, Febri Puspita Baru, Stefan Bastian Gula. Oke, baik. Sekarang Bapak akan membagikan media ini, dan media ini nanti akan kita praktekkan cara membuatnya. Itu dalam pengerjaannya mungkin 20 menit saja bisa kita siapkan, karena nanti setelah kita selesaikan kita buat simulasi. Oke, Bapak akan bagikan ini dulu untuk kita berjalan nanti di kegiatan kita. Peralatannya semua silakan di mejanya masing-masing. Silakan dibuka. Siapkan. Jadi satu lagi di mana? Oke. Sudah ada semua ya. Oke.
Sudah sebagian semua bahan-bahannya? Baik, akan kita lanjutkan dan perhatikan bagaimana cara membuat media sederhana. Nah, ini dia. Bapak akan membantu kita membuat satu model alat pernapasan manusia dengan bahan yang sederhana, yaitu mulai dari aqua plastik transparan, kemudian ada sedotan, kemudian ada balon, kemudian bahan-bahan lain seperti cutter sama gunting. Baik, akan kita laksanakan kegiatan ini. Pertama dulu, ambillah bagian atas botol kurang lebih 20 cm dengan cara memotong bagian bawahnya. Pegang dulu semua tempat aquanya. Ya. Berarti sekarang yang kita lakukan adalah kita memotong bagian bawahnya. Ya, kita memotong bagian bawah. Silakan ada alat cutter. Silakan kerjasama anak-anak untuk jangan ada yang luka ya. Nah, silakan membantu sekitar. Dibantu pelan-pelan, jangan sampai ada yang terluka. Ya, dipotong. Ya. Iya, silakan dipotong pelan-pelan cutternya, jangan ada yang terluka. Ini makinnya pelan-pelan ini potong di bagiannya pelan-pelan, jangan sampai ada yang terluka. Ya. Oke, semangat ya, semangat ya anak-anak, jangan nanti kalau boleh memegangnya itu nanti bisa bahaya. Karena kita menggunakan bisa. Oke. Sudahkah memotongnya? Oke, dibersihkan pakai gunting. Ini dibersihkan pakai gunting. Ya, dirapikan, biar rapi. Setelah kita potong, bagian daripada botolnya dirapikan. Dirapikan. Ini nanti masuk kita setelah aquanya, kita ambil sedotan. Bersihkan dulu ini ya, baru sekali barang-barang vakum di depan. Iya, dibersihkan dulu ya, dibersihkan rapi dulu aquanya biar. Gimana di kelompok 1? Gimana? Sudah bisa bersih? Ya. Itu langkah yang pertama. Oke, yang kedua. Ini kerja kita yang kedua ini. Yang kedua sekarang. Posisi yang kedua, kita mengambil 2 sedotan. Ada yang putih, ada juga yang putih aja kita pakai. Ambil dulu sedotan 1. Nah, ini dipotong dibagi 2. Nah, coba dulu bagi 2. Jangan terlalu panjang. Kalau boleh nanti yang ini dipotong saja. Ini aja yang kita ambil. Bagi 2. Bagi 2 ya. Silakan anak-anak kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di atas. Silakan ya, kelompok yang lain menerima, walaupun kelompok yang lain tinggal kelemahannya yaitu di balon bagian bawah. Oke, silakan Adit. Baik teman-teman, ini adalah sistem pernapasan. Pernapasan pada manusia dimulai dari hidung, masuk ke bagian tenggorokan atau trachea, dan masuk ke paru-paru. Di saat kita bernapas, maka paru-paru kita akan membesar. Dan di saat kita mengeluarkan karbon dioksida, maka paru-paru kita akan mengecil. Pernapasan pada manusia terbagi menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada menggunakan otot-otot rusuk, sementara pernapasan perut adalah meningkatkan otot-otot diafragma yang terletak
Sudah kita dengarkan pemaparan teman kita si Ade dalam membuat sebuah alat sederhana daripada pernafasan manusia. Berarti dari penjelasan teman kita tadi sudah bisa kita pahami. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, silakan Colin. Ya, ada kita tanyakan tentang penjelasan daripada teman kita tadi si Ade. Oke, silakan Colin. Oke, Colin, ada? Angel? Ya, silakan. Ya, itu hidup tadi kata teman kita si Adi setelah dia praktekkan bahwa hidup itu berfungsi untuk menghirup. Ya, menghirup udara atau oksigen atau sering disebut namanya yaitu O2. Ya, ini nanti ada di nilai kita sebelum kita tutup yaitu namanya O2. Apalagi ada yang mau nanya karena? Oh, oke, silakan. Ya. Ya, itu. Terima kasih dulu tepuk tangan dulu. Fungsi daripada hulu hidup. Kita punya hulu hidup. Gunanya apa? Untuk mencari udara. Kalau ada udara yang kita hirup, maka yang menyari daripada udara itu yang masuk ikut terus ke dalam hidup adalah hulu hidup. Oke, ada lagi? Ada mau bertanya lagi? Sebelum kita simpulkan bahwa materi kita pada hari ini yaitu mengenai sistem pernapasan. Ada lagi? Ada? Tidak. Berarti terima kasih buat pada kami si Adil. Oke, silakan duduk di belakang. Oke, kami sekarang menyimpulkan. Apa itu yang disebut dengan bernapas? Ya, kegiatan menghirup udara oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida atau namanya CO2. Kemudian pernapasan manusia ada berapa? Ada? Pertama apa? Yang kedua? Iya, pernapasan perut. Apa itu bedanya? Adakah bedanya? Apa itu pernapasan dada dulu? Iya, pernapasan dada menggunakan otot-otot rusuk yang ada di dalam dada manusia. Apa itu pernapasan perut? Menggunakan otot-otot yang melibatkan diafragma yang terletak di dalam rongga dada dan perut. Iya, terima kasih dulu sama siapa. Nanti dia menggunakan otot diafragma dari perut. Dan kalau kita bernapas, kita hirup udara, dada kita membesar. Saat kita mengeluarkan udara, berarti dada kita mengecil. Ya, pernahkah kalian melihat orang yang nafasnya cepat-cepat? Tentu itu penyakit, kah? Iya. Penyakit apa itu? Nafas. Ya, makanya kita jaga kesehatan kita. Kalau kita tidak sehat, maka otot daripada dada kita bisa dipengaruhi oleh suatu penyakit. Ya. Kemudian apa saja itu bagian daripada organ pernapasan manusia, yaitu mulai dari hidung. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Iya. Itulah bagian-bagian daripada. Ada lagi alveolus. Kalau saya tanya apa itu faring? Satu aja jawab. Laras, apa itu faring? Betul sekali, itu dia faring. Coba trakea si Erlin, apa itu trakea? Pada trakea terdapat jaringan yang disebut glia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dalam tubuh yang masuk. Bagus. Ya. Berarti sudah bisa kita simpulkan bahwa kita manusia adalah perlu bernapas. Baik, terima kasih. Itulah tentang
tentang materi kita yang sudah kita simpulkan. Dan bahan-bahan ini loh Bu, kita tingkatkan ke depan lagi karena yang kekurangan di sini tadi adalah balonnya, karena balonnya terlalu kecil. Tapi kalau balonnya besar ini bisa kita praktekkan ini bagaimana kita saat kita berenang. Baik, terima kasih. Itulah kesimpulan daripada materi kita. Bapak akan membagikan tugas dan dikerjakan. Ada yang tugas kelompok nanti disatukan dikumpul, kemudian ada tugas mandiri. Baik, Bapak akan bagikan tugas kita di sini dan kita kerjakan nanti. Saya beri 5 menit saja sudah bisa kita jawab dulu. Sudah kan? Oke. Ini nanti tugas mandiri. Ini tugas mandirinya dijawab, tulis nama ya. Tulis nama. Yang satunya nanti tugas kita kelompok. Ini dikerjakan masing-masing, ini tulis nama. Nah, tulis nama. Dan nanti ini bisa kita menyimpulkan materi kita. Silakan tulis nama, kerjakan nanti ditulis di depan. Ini tugas kelompoknya. Ini tugas sendiri nanti. Sebelum kita mau pulang, nah kita juga mau mengakhiri dengan doa. Ya, untuk itu kami undang teman kita si Erlin memimpin kita dalam doa dan kita menyanyikan lagu daerah kita Nias. Silakan di sini. Mari kita berdiri. Ya, kita nyanyikan lagu Kanuniha. Oke. Dan nanti kita berdoa. Bersama-sama dengan kami agar kami dapat bertemu dengan orang tua kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Oke, silakan duduk kembali. Baik, itu saja materi kita pada hari ini dan Bapak sarankan untuk pesan supaya tetap kita belajar. Kita belajar mengulang pelajaran kita karena nanti di materi selanjutnya kita lagi belajar dengan materi yang berbeda. Sampai di sini, terimalah salam dari Bapak. Selamat siang. Oke, boleh kita pulang, siapkan.